Eh, di kesempatan ini saya akan melanjutkan daripada kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dari pra observasi dan sekarang adalah pasca observasi, di mana ini merupakan tahapan daripada kegiatan coaching daripada supervisi akademik, di mana pada kesempatan ini kami akan melakukan yang namanya pasca observasi daripada yang namanya kegiatan yang telah dilaksanakan tadi, yaitu mengenai daripada observasi pembelajaran Pak Ben di kelas, ya Pak Ben. Baik Pak Ben, dari kegiatan yang telah kita lalui ya sampai kepada kegiatan yang sekarang, kira-kira apa harapan Pak Ben dari pertemuan kita yang sekarang, Pak Ben? Harapannya? Oke. Alhamdulillah Pak, untuk pelaksanaan pembelajaran di kelasnya saya sudah selesai. Mungkin di sini harapan saya itu apa yang sudah saya laksanakan tadi itu sudah maksimal dan juga bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi hal yang sifatnya berbagi untuk praktik baik dalam pembelajaran. Oh, itu harapannya saling berbagi lah, seperti itu Pak Ben ya. Yes. Apa yang kita lakukan daripada kegiatan observasi itu dapat menjadi praktek baik lah, dapat menjadi praktek baik, kemudian juga merupakan saling mengembangkan satu sama lainnya untuk perbaikan daripada pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depannya ya. Kita saling berbagi ya. Kemudian kira-kira bagaimana perasaan Pak Ben setelah melaksanakan namanya kegiatan pembelajaran pada kegiatan observasi tadi, Pak Ben? Bagaimana perasaannya, Pak Ben? Jujur saja Pak, sebelum saya masuk ke kelas itu ada perasaan agak deg-degan juga ya Pak, ya. Karena mungkin belum terbiasa yang namanya pembelajarannya itu ada yang supervisi ya, gimana ya, ada teman yang seperti itu, saya agak gugup, tetapi alhamdulillah ketika proses pembelajaran dimulai itu saya kembali konsentrasi di sini dan alhamdulillah dalam proses pembelajaran itu mengalir dan saya rasa juga sesuai dengan perangkat pembelajaran yang saya sudah siapkan Pak, yang seperti itu. Alhamdulillah perasaan saya itu sekarang itu setelah sangat gembira sekali. Alhamdulillah berarti Pak Ben apa yang direncanakan berarti tercapai ya. Kemudian juga merasa bangga lah, merasa bahagia setelah melaksanakan pembelajaran dari observasi. Kemudian Pak Ben, terkait daripada yang namanya pas kita wawancara di pra observasi kan ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira setelah Pak Ben melaksanakan daripada pembelajaran tadi, kita melakukan observasi, kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, tujuan pembelajarannya Pak Ben yang telah tetapkan itu tercapai atau bagaimana? Atau belum Pak Ben? Alhamdulillah Pak, kalau melihat progres ya yang saya lihat dari mulai keaktifan siswa, terus strategi dan juga model pembelajaran yang menurut saya itu sangat tepat sekali Pak ya. Saya rasa untuk pembelajaran itu berhasil Pak. Berhasil. Kalau dibandingkan dengan dulu ya sangat jauh lah Pak. Dibandingkan dengan sekarang, karena untuk sekarang itu saya benar-benar mempersiapkan Pak, baik dari itu strateginya, modelnya, dan juga untuk persiapan sebelum pembelajarannya dari mulai segi teknis yang kita khawatirkan dulu itu. Alhamdulillah itu juga tidak ada kendala Pak, kita lancar saja. Itu juga tujuan pembelajaran Pak juga setelah saya lihat pas di yang namanya kegiatan pembelajaran pas di observasi tadi memang sudah tercapai Pak, dimana anak-anak sudah bisa melaksanakan daripada mengetahui melakukan daripada yang namanya materi tersebut ya Pak Ben. Kemudian terkait daripada observasi tadi Pak Ben bisakah Pak Ben menceritakan apa hal baik yang Pak Ben lakukan di kegiatan pembelajaran tadi, kemudian adakah hal-hal lain yang menurut Pak Ben untuk dikembangkan untuk daripada penyempurnaan atau perbaikan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depannya Pak Ben? Mungkin untuk hal baik dari proses pembelajaran tadi itu Pak, yang pertama itu saya berfokus lihat perkembangan keaktifan siswa Pak. Karena saya menggunakan model pembelajaran PBL, di mana dalam proses pembelajaran PBL itu secara tidak langsung siswa yang dituntut
untuk lebih aktif lagi karena berfokus pada siswa pembelajaran itu, bukan ke guru ya Pak. Terus yang selanjutnya juga dari praktik baik dalam pembelajaran di sini itu setidaknya untuk media pembelajaran juga saya bisa lebih tahu lagi mengenai teknologinya yang harus saya gunakan itu seperti apa. Insya Allah ke depan juga saya ingin memanfaatkan yang ada di belakang ini kan. Iya, smartboard yang ada di sini Insya Allah saya akan manfaatkan sebaik mungkin. Alhamdulillah Pak Ben, itu terkait daripada yang namanya hal baik atau praktik baik yang telah Pak Ben laksanakan. Misalkan hal baik tadi yaitu tadi untuk yang namanya melatih keaktifan siswa, menumbuh kembangan keaktifan, kemudian juga keberanian, juga sangat tepat memakai yang namanya model pembelajaran PBL tadi. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan ke depannya selain daripada yang namanya media, salah satunya tadi dengan ini Pak, dengan memakai yang namanya smartboard. Kemudian Pak Ben, adakah hambatan gangguan dari proses pembelajaran atau penerapan pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi Pak Ben? Kalau secara teknis sih tidak Pak, tetapi mungkin dalam proses alur tahapan pelajaran itu kadang saya ada bingung terkait langkah pelajaran itu sesudah sini itu apa, tapi alhamdulillah masih tetap terkondisikan Pak sampai akhir itu tahapan-tahapan pembelajaran yang ada di perangkat ajar itu terpenuhi. Alhamdulillah Pak Ben. Dari hal tersebut Pak Ben pasti sudah mempelajari atau merefleksikan bagaimana permasalahan atau hambatan yang Pak Ben lakukan tadi. Kira-kira apa rencana Pak Ben untuk memperbaikinya Pak Ben ke depannya? Untuk memperbaiki itu yang pertama itu mungkin untuk diri saya sendiri ya sebagai gurunya itu saya harus bisa begini ya Pak, gimana ya menggambarkannya saya bingung. Ya seperti yang tadi itu ya, saya itu kadang mengenai tahapan-tahapan pembelajaran itu agak loading gitu Pak ya, mungkin saya buat resume dulu ya di rumah sebelum belajar itu saya bikin di note gambaran umum terkait langkah-langkah pembelajaran. Terus dari segi teknis media pembelajaran agar lebih ditingkatkan lagi itu ya saya akan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah semaksimal mungkin yang sudah tadi saya pemanfaatan dari aset sekolah seperti itu. Terus dari alokasi waktu untuk anak itu juga hampir juga Pak ya agak ngaret tapi alhamdulillah terkondisikan untuk anak. Mungkin untuk selanjutnya karena kita tidak tahu kondisi ke depan itu seperti apa, apakah akan ngaret atau tidak, saya akan lebih meminimalisir lagi Pak untuk bentuk jenis soalnya. Saya diusahakan mungkin untuk jenis soal siswa itu satu LKPD bisa mencakup ruang lingkup capaian yang ingin saya capai. Ya seperti itu Pak Ben. Bagus sekali Pak Ben. Dari hal tersebut Pak Ben, kapan Pak Ben melaksanakan daripada rencana yang Pak Ben rencanakan tadi ya? Insya Allah untuk progres ke depannya itu tahun ajaran baru juga saya akan melakukan ya Pak ya, karena kan ini hampir akhir ya. Akhir ini mungkin saya ada waktu selama liburan itu untuk membuat perangkat pembelajaran semaksimal mungkin agar bisa memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah. Berarti secepatnya ya Pak Ben secepatnya melakukan namanya persiapan bagus sekali Pak Ben. Kemudian kira-kira Pak Ben apa atau siapa yang akan mendukung daripada tercapainya rencana dari komitmen dari Pak Ben tadi? Yang mendukungnya siapa seperti itu Pak ya? Alhamdulillah Pak, untuk mungkin daya dukung ya itu dari warga sekolah itu sangat mendukung sekali, baik itu dari kepala sekolah, pembantu kepala sekolah bagian kurikulum, juga rekan sejawat di sini, rekan yang lebih khususnya itu yang satu modal dengan saya bahasa Inggris. Jadi kita itu secara tidak langsung itu akan saling berbagi, berkomunikasi, saling berkolaborasi tentang metode pembelajaran yang bagus itu seperti apa. Seperti itu Pak Ben. Lebih kepada yang mendukungnya adalah semua warga sekolah. Semua warga sekolah dengan saling berkolaborasi sama lain. Agar yang namanya praktik daripada pembelajaran kita semakin baik, semakin meningkat demi anak-anak peserta didik Pak Ben. Kemudian Pak Ben bisa dibilang
daripada yang namanya pembelajaran yang telah dilaksanakan atau observasi yang dilaksanakan, Ya. kira-kira bisakah Pak Ben bercerita sedikit atau menceritakan sedikit kira-kira kesimpulan yang bisa Pak Ben dapat ambil daripada selama proses pembelajaran, kira-kira apa Pak Ben? Ya. Yang dapat saya simpulkan Pak berdasarkan pengalaman saya, mungkin saya dari 2009 Pak mengajar, kita kalau mau memberikan pelajaran kepada anak itu tentukan dulu metodenya seperti apa, strateginya apa, yang harus tepat sasaran ya ke anak. Kalau tidak tepat sasaran, yang saya rasakan itu anak itu kurang fokus juga Pak, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya yang maaf saya lupa tadi ke Bapak bilang, sebelum saya melakukan pembelajaran itu saya sudah melakukan yang namanya tes diagnostis untuk anak ya, karena itu ada kaitannya dengan gaya belajar anak. Ya, terutama nanti pas diskusi kelompok saya sudah tentukan anak audio mana, video mana, dan juga kinestetik video. Oh seperti itu, berarti Ya, lebih kepada strategi dan model pembelajaran yang Pak Ben laksanakan, kemudian juga penerapan daripada pembelajaran diferensiasi. berdiferensiasi. Nah, itu berarti bagus sekali Pak Ben. Alhamdulillah Pak Ben. Kemudian kalau daripada yang namanya kesimpulan daripada pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi Pak Ben, kira-kira praktek baik apa yang perlu yang telah dilaksanakan, kemudian praktek apa atau hal apa yang perlu dikembangkan Pak Ben ke depannya, seperti apa Pak Ben? Oke. Yang perlu dikembangkan berdasarkan hasil pembelajaran barusan Pak ya. Kalau hal baiknya apa, kemudian yang perlu dikembangkannya apa Pak? Ya. Hal baik yang menurut saya harus tetap dikembangkan itu yang jelas, yang terutama untuk guru itu harus dikembangkan, itu harus update dari strategi dan juga model pembelajaran. Penerapan daripada modelnya Pak. Dari model pembelajarannya apa? Karena secara tidak langsung ketika guru itu tepat dalam memilih strategi dan model pembelajaran apa, maka akan tepat sasaran untuk anak juga Pak. Seperti itu. Kalau dari hal yang perlu ditingkatkan, apa Pak yang kira-kira Pak Ben? Ya, Daripada pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi Pak Ben, ya. yang perlu ditingkatkannya apa? Mungkin yang perlu ditingkatkan di sini itu sama juga Pak, jawabannya dengan yang tadi. Tingkatkan dulu mungkin kemampuan gurunya dari segi pemahaman dalam menguasai kelas dulu. Dalam menguasai kelas ya. Menguasai kelas. Alhamdulillah Pak Ben sudah terjawab tadi ya, bagaimana hal baik yang telah dilaksanakan, kemudian juga apa hal yang perlu dikembangkan ya Pak Ben ya. Dari sini Pak Ben, kira-kira perasaan Pak Ben setelah melaksanakan daripada kegiatan pembelajaran tadi atau kegiatan observasi, dan sampai saat ini setelah daripada kegiatan observasi, bagaimana perasaan Pak Ben yang Pak Ben rasakan? Oke, perasaan saya itu jujur saja Pak, saya sangat secara tidak langsung ya sangat menikmati akan proses tersebut itu, karena ini pengalaman baru saya juga mungkin yang diobservasi seperti itu. Secara tidak langsung ketika ada kata diobservasi itu saya menjadi semakin termotivasi untuk menyiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil, mungkin ini hanya perkiraan saya saja, berdasarkan hasil apa yang sudah saya lakukan itu, insya Allah untuk hal ini saya sangat gembira sekali Pak, dan bangga juga sih. Ya, alhamdulillah Pak Ben ya, sangat luar biasa juga ya. Bukan hanya Pak Ben yang senang, saya juga selaku yang mengobservasi daripada Pak Ben juga sangat senang dan sangat mengapresiasi daripada kegiatan pembelajaran yang Pak Ben terapkan di kelas tadi, dimana ya itu tadi kelasnya juga sangat luar biasa, anak-anak aktif. Nah, kita kegiatan observasi ini bukan kita untuk menilai satu sama lain, bukan Pak Ben, tetapi kita lebih kepada bagaimana kita saling berkolaborasi seperti Pak Ben, saling berkolaborasi daripada pengembangan daripada peningkatan daripada yang namanya pembelajaran di kelas kita, seperti itu Pak Ben. Kita lebih saling berkolaborasi, mengoreksi mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang ingin perlu ditingkatkan.
kita saling berkolaborasi dan saling berbaginya di sana Pak Ben, agar yang namanya proses pembelajaran di kelas itu sesuai dengan kebutuhan anak seperti itu Pak Ben. Itu saja Pak Ben, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Udah 3 tahapan yang kita lalui, daripada yang namanya pra, kemudian daripada observasi sampai yang terakhir ini pasca observasi. Ya alhamdulillah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Ben. Semoga kita sama-sama saling meningkatkan, saling yang namanya berkolaborasi dalam meningkatkan yang namanya pembelajaran atau penerapan pembelajaran yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.